Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani, NPM 19143403, kelas 6H PGSD, mata kuliah Metodologi Pendidikan. Judul penelitian: pengaruh metode permainan sirkuit pintar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD. Variabel metode permainan sirkuit terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD. Yang kedua, indikator permainan sirkuit pintar. Bab 2, kajian pustaka. Dengan adanya pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu mengurangi angka kebodohan dan kemiskinan. Salah satu jenjang pendidikan adalah sekolah dasar. Menurut teori perkembangan Piaget, usia anak sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret 7-11 tahun, di mana anak usia tersebut memiliki karakteristik mampu meningkatkan daya kemampuan berpikir logis dari situasi nyata atau benda konkret. Usamah DKK 2016, siswa usia sekolah dasar juga memiliki karakteristik suka berkelompok. Menurut Kak Seto Yasin 2011, menyatakan bahwa dunia adalah dunia bermain, yaitu dunia penuh dengan spontanitas dan menyenangkan. Seorang anak akan pintar belajar semangat dengan spontanitas dan menyenangkan apabila pembelajaran disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Menurut Anggani, bermain selain dapat menyenangkan juga dapat membantu anak untuk mampu memahami konsep-konsep dengan mudah. Metode pembelajaran itu sendiri merupakan suatu cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan inti materi kepada siswanya secara detail dan jelas. Mukrimah Sifa Siti 2014, kegiatan tersebut dapat menunjang dalam mencapai tujuan instruksional matematika yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Sebuah teori DNS oleh Julpan P. DNS, Karso, dan kawan-kawan. Beliau merupakan matematika yang perhatiannya berpusat pada cara pengajaran matematika oleh seorang guru kepada siswanya. Permainan ini hampir mirip dengan ular tangga. Hanya saja terdapat beberapa hal yang diganti sesuai dengan materi pembelajaran yang ingin disampaikan. Permainan sirkuit ini efektif digunakan ketika pembelajaran berlangsung. Bab 3, metodologi pendidikan. Yang ketiga, instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah instrumen observasi, dimaksudkan untuk mengumpulkan data kemampuan membaca. Adapun kisi-kisi instrumen kemampuan membaca adalah sebagai berikut. Yang pertama, indikator pengukuran memperoleh di jenis apabila diperlukan alat untuk yang baik. Rubrik 1, siswa kelas 4 tidak memperoleh data yang baik. Rubrik kedua, siswa kelas 4 menunjukkan perubahan pengukuran yang baik. Rubrik yang ketiga, siswa menunjukkan perubahan peneliti dan dengan alat ukur baik. Yang keempat, siswa kelas 4 menunjukkan perubahan pengukuran dengan baik yang dengan sangat baik. Nomor pernyataan 1358, jumlah 4. Yang kedua, perubahan mengenal pretest. Rubrik yang pertama, siswa menunjukkan perubahan mengenal pretest tidak baik. Rubrik yang kedua, siswa menunjukkan perubahan mengenal pretest. Rubrik yang ketiga, siswa menunjukkan perubahan mengenal pretest dengan baik. Rubrik yang keempat, siswa menunjukkan perubahan perilaku mengenal pretest dengan sangat baik. Nomor pernyataan 269. Jumlah 3. Yang ketiga, perubahan post-tes di dalam kelas. Rubrik yang pertama, siswa tidak menunjukkan perubahan post-tes di dalam kelas. Rubrik yang kedua, siswa menunjukkan
perubahan post-test mulai di dalam kelas. Rubrik yang ketiga, siswa menunjukkan perubahan post-test di dalam kelas dengan baik. Rubrik yang keempat, siswa menunjukkan perubahan post-test di dalam kelas dengan sangat baik. Yang keempat, jumlah pernyataan 10. Setelah instrumen dinyatakan valid dan reliable, maka peneliti melakukan penelitian di dalam selama 4 hari berturut-turut. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menekankan pada aspek kognitif yang diperoleh dari pretest dan post-test. Dari rata-rata pretest dan post-test di atas dapat diketahui bahwa post-test mengalami kenaikan. Hal ini berarti proses pembelajaran yang dilakukan dapat dinyatakan berhasil. Menurut Purwanto, ada beberapa hal dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Namun berikut adalah faktor yang erat kaitannya dengan keberhasilan proses pembelajaran menggunakan metode permainan sirkuit pintar. Di antaranya adalah faktor kematangan atau pertumbuhan peserta didik kelas 4 sekolah dasar umumnya berada pada usia 10 tahun, di mana usia tersebut berada pada masa pertumbuhan. Sekianlah presentasi saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.